Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Para muhibin yang tafsir sama yang saya hormati, marilah kita lanjutkan kajian tafsir bersama ini. Sekarang kita akan mengkaji tafsir surah Al-Ma'un. Ila hadratin Nabil Mustafa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syaikhunillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila jami'il musannifin khususan sahih hadzal kitab Imam Suyuti wa Imam Al-Mahalli ghafarallahu dzunubahuma wa nawwara dzurriyyahuma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Suratul Ma'un ari surah Ma'un makiyatun eta surah makiyah au madaniyatun atanapi surah madaniyah au nisfuha wa nisfuha atanapi satengah makiyah jeung satengahna deui madaniyah. Situn eta teh genep au sab'u ayatin atanapi 7 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Aro'aita naha anjeun apal allazi kajalma yukadzibu an ngabohongkeun itu lagi biddin kana addin. Naon ari addin teh bil jazai tegesna kana balesan wal hisabi jeung perhitungan. Aya tegesna hal arafta naha anjeun apal hu ka itu ladzi yukadzibu biddin illam ta'rif lamun teu apal anjeun hu kana eta ladzi yukadzibu biddin fazalika mangka eta teh bitakdiri huwa kalawan nakirkeun lapan huwa ba'dal fa'i sabada fa. Ila mun ditakdirkeun fa huwa itu zalikal ladzi yad'ul yatim. Padalika mangka eta teh alladzi eta jalma yadu'u anu ngahardik al yatima ka yatim. Ayat fa'u tegesna ngahardik nyarekan ku ka yatim bi anfin kalawan keras an hakihi tina hakna itu yatim. Wala yahuddu jeung teu nganjurkeun nafsahu kana dirina itu ladzi. Wala goerohu jeung kana salianna itu lagi ala mu'amil miskin kana mere kadaharan ka miskin. Ai it'amahu tegesna mere kadaharan ka miskin. Nuzilat diturunkeun itu ayat fil As bin Wa'il awil Walid bin Mughirah. Tentang As bin Wa'il atanapi Walid bin Mughirah. Fawailun maka kecelakaan. Fawailun maka kecelakaan lil musallin keur pikeun jelema anu sok salat. Lil musallin keur pikeun al musallin.
Saha al musallin teh alladzina eta jalma-jalma hum ladina an salatihim tina salatna itu ladina sahuna eta lalai. Gofiluna tegesna lalai, yuakhiruna sok ngahir-ngahirkeun itu ladina ha kana salat an waqtiha tina an auqatiha tina waktu-waktuna salat. Alladzina tegesna jalma-jalma hum itu ladina yurauna eta riya ladina bis sholati dina salat wa gueriha jeung salian itu salat. Wa yamnauna jeung sok nyegah itu ladina al mauna kana benda-benda anu sederhana. Al mauna kana barang-barang anu sederhana. Kal ibrodi seperti genjal wal wa'si jeung kampak wal kidri jeung katel wal kisati jeung piring. Nama surah ini adalah surah Al-Ma'un. Diambil dari kata dalam ayat terakhir yaitu wayam na'unal ma'un. Ada juga yang menamainya dengan surah At-Takdzib. Diambil dari akar kata dari ayat pertama yaitu ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Akar kata yukadzibu itu adalah At-Takdzib. Karena ada ulama yang menamai surah ini dengan surah At-Takdzib. Jumlah ayatnya situn aw sab'u ayatin. 6 atau 7 ayat. Yang lebih populer itu adalah 7 ayat. Surah ini termasuk dalam kategori surah Makkiyah menurut sebagian ulama. Ya. Ada lagi yang mengatakan ini surah Madaniyah. Ada lagi setengahnya Makkiyah, setengahnya Madaniyah. Ayat 1 sampai 3 itu adalah Makkiyah karena itu adalah menceritakan tentang tokoh-tokoh Quraisy. Sementara ayat 4 sampai ayat 7 itu adalah Madaniyah karena itu adalah menceritakan orang-orang munafik. Sementara kan munafik baru dikenal setelah Rasulullah berada di Madinah. Tanasubul ayat ini dengan ayat sebelumnya yaitu surah Al-Quraisy, ya, bahwasanya kalau dalam surah Al-Quraisy Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang jaminan Allah terhadap pangan, gitu ya. Ada sebuah kenikmatan dari Allah tentang jaminan akan ketahanan pangan dan juga jaminan stabilitas keamanan yang dijelaskan dalam ayat alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Nah, dalam ayat ini yaitu menjelaskan orang-orang yang tidak mensyukuri atas nikmat Allah yaitu jaminan keamanan, jaminan stabilitas keamanan dan juga jaminan ketahanan pangan. Itulah korelasi atau tanasubul ayat antara surah Al-Ma'un dan surah sebelumnya yaitu Al-Quraisy. Asbabun nuzul ayat ini diturunkan mengenai yang mengatakan ini Makkiyah, ya, yaitu diturunkan mengenai tokoh-tokoh Quraisy, ya, seperti Walid bin Mughirah dan As bin Wa'il. Mereka itu kan setiap seminggu sekali suka menyembeli onta, suka menyembeli binatang onta. Nah, ada orang miskin, ada orang yatim meminta tapi tidak diberi, maka turunlah surah ini yaitu surah Al-Ma'un. Tema daripada surah Al-Ma'un ini adalah menjelaskan tentang tanda-tanda orang yang mendustakan agama. Bismillahirrahmanirrahim.
Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aita. Nah, ro'a di sini bermakna arafa. Artinya mengetahui, bukan bermakna basoro. Artinya melihat. Biasakan ro'a itu kebanyakan itu digunakan dengan pengertian basoro. Artinya melihat. Namun di sini ro'a di sini adalah pengertiannya arafa. Ya. Tahukah kamu? Ya, jadi pengertian ara'aita itu tahukah kamu? Lalu ayat ini diawali dengan pertanyaan, ya, dengan sebuah pertanyaan, ara'aita. Namun pertanyaan di sini, menurut kesusastraan Indonesia, ini namanya pertanyaan retorik. Artinya sebuah pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Tapi ini untuk sekedar isgol kepada audiens, supaya audiensnya fokus untuk memperhatikan mengenai ayat-ayat berikutnya yang menjelaskan tentang tanda-tanda orang yang mendustakan agama. Tahukah kamu, alladzi yukadzibu biddin, terhadap orang yang mendustakan ad-din? Ada beberapa pengertian ad-din di sini. Ad-din bisa diartikan al-jaza, artinya pembalasan. Ad-din juga bisa diartikan al-hisab, artinya perhitungan. Ad-din juga bisa diartikan as-sawab, artinya pahala. Ad-din juga bisa diartikan dengan agama. Semua pengertian ini bisa menurut hemat saya bisa dikatakan benar untuk menerjemahkan, untuk memberikan pengertian kepada ad-din. Tahukah kalian orang yang mendustakan perhitungan? Tahukah kalian orang yang mendustakan balasan? Tahukah kalian orang yang mendustakan pahala? Tahukah kalian orang yang mendustakan agama? Kalau kita teliti, kenapa ciri-ciri yang akan tadi disebutkan itu disebut orang-orang yang mendustakan ad-din, yang mendustakan hari pembalasan, yang mendustakan pahala, yang mendustakan perhitungan? Karena kalau diteliti, orang-orang yang akan nanti disebutkan itu adalah mereka-mereka yang orientasi hidupnya itu adalah kekinian. Tuh, ya. Orientasi hidupnya itulah kekinian. Yang penting enak hari ini, enak di sini. Nah, biarkan nanti di akhirat itu mau enak mau enggak, yang penting enak di sini. Tuh. Contohnya saja orang yang menghardik anak yatim, orang yang tidak menganjurkan memberi makan kepada fakir miskin. Mungkin dalam benak mereka berpikir, apalah itunya menolong mereka, toh mereka tidak akan ada feedback atau tidak ada pengambilan jasa dari mereka buat kita. Menolong orang kaya mungkin nanti kita akan ditolong lagi oleh orang kaya. Sementara orang fakir, orang miskin, anak yatim, apa yang akan mereka berikan setelah kita menolong mereka? Berpikirnya seperti itu. Menolong mereka itu untuk kekinian itu tidak akan ada feedback, tidak akan ada pengembalian. Beda lagi dengan orang yang percaya akan pahala, percaya akan adanya perhitungan. Toh kalaupun dia tidak akan ngasih apa-apa kepada kita, kita nanti akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pantaslah orang-orang yang akan disebutkan nanti, yaitu mereka yang mendustakan agama. Mana saja orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim. Dalam beberapa tafsir dijelaskan yad'u di sini itu kurnya, yaitu intinya itu yudlimuhu, menyakiti anak yatim, baik lewat perkataan atau lewat tindakan-tindakan dengan anggota badan kita. Tuh.
menyakiti anak yatim, baik menyakiti secara fisik atau menyakiti secara psikis. Nah, itu tanda ke-1 orang yang mendustakan agama. Dalam benak kita, terutama dalam peristilahan di kalangan kita, ada yatim, ada piatu, ada yatim piatu. Yatim biasanya suka diterjemahkan orang-orang yang tidak mempunyai bapak. Sementara piatu adalah orang-orang yang sudah tidak punya ibu. Sementara yatim piatu yaitu orang yang tidak punya bapak dan juga tidak punya ibu. Nah, dalam konteks yatim di sini semuanya juga tercover dalam pengertian yatim di sini. Yatim bisa diartikan orang yang tidak punya bapak, yatim juga bisa diartikan orang yang tidak punya ibu, apalagi orang yang tidak punya bapak dan ibu. Malah yatim sesuai dengan akar katanya dari kata yutmun, yaitu orang-orang yang tidak berdaya, janda-janda tua pun itu menurut para tafsir bisa termasuk dalam kategori al-yatim. Nah, kita sebagai seorang mukmin seyogianya kita belas kasihan ke yatim, bukan malah yadu'ul yatim, tapi harus belas kasihan kepada yatim. Rasulullah sangat mengapresiasi sekali kepada mereka-mereka yang suka menyayangi yatim. Sebagaimana dalam hadis beliau, ana wa kafilul yatim fil jannati hakadza. Saya beserta orang yang mengurus anak yatim itu di surga seperti ini, alias berdampingan. Jadi Rasul beserta orang yang mengurus anak yatim itu di surga itu akan berdampingan seperti berdampingan dua jari ini. Kemudian ciri yang selanjutnya, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan kepada miskin. Sebagai seorang mukmin, kita dituntut untuk memberikan pertolongan dalam bentuk apa saja. Artinya begini, kalaulah kita tidak bisa memberikan secara langsung pertolongan, taruhlah memberikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan, katakanlah orang miskin, maka minimal kita harus menganjurkan orang yang punya untuk memberi makan kepada orang miskin. Misalkan ada tetangga kita taruhlah yang kelaparan, walaupun untuk saat ini sangat sulit lah orang yang mencari orang yang kelaparan. Kalau kita tidak bisa langsung memberikan makanan kepada tetangga kita, ya minimal kita mengajak orang lain, mengajak orang kaya. Kalau kata istilah surma ciklah tulungan tuh, tatangga urang aya nu teu bisa dahar, jik pangmerekeun minimal gitu. Nah, orang yang mendustakan agama itu jangankan memberi langsung, menganjurkan orang lain pun tidak. Al-miskin kalau dalam terminologi ilmu fikih beda dengan fakir. Kalau fakir orang yang tidak punya penghasilan sama sekali, kalau miskin punya penghasilan tapi tidak mencukupi. Tapi dalam konteks di sini, dalam konteks di sini yaitu baik fakir, baik miskin dalam terminologi fikih tercover dalam pengertian miskin di sini. Jadi tidak menganjurkan memberi makan baik kepada fakir ataupun kepada miskin, artinya kepada orang-orang yang tidak mampu, baik tidak mampu permanen atau tidak mampu semi permanen begitu ya. Fawailul lil musallin, maka kecelakaan bagi al-musallin. Kalau kita meneliti dari kebahasaan ayat ini, kalau dalam ayat tadi dijelaskan mengenai tanda orang yang mendustakan agama itu adalah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin tanpa menjelaskan apakah
mereka itu celaka atau tidak? Sementara dalam Fawailul lil Musallin ini menjelaskan bahwa al-musallin itu celaka tanpa menjelaskan apakah itu termasuk ke dalam mendustakan agama atau tidak. Nah, dalam ayat-ayat tadi dan ayat Fawailul Musallin ini sering mengisi yang tidak dijelaskan dalam ayat tadi diisi oleh Fawailul Musallin, yang tidak dijelaskan dalam Fawailul Musallin diisi oleh ayat yang tadi. Jadi penjelasannya begini, ya, orang yang menghardik anak yatim dan juga tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin, dia itu pendusta agama dan dia juga akan celaka. Orang yang baru dalam kategori al-musallin, dia akan celaka, dia juga termasuk orang yang mendustakan agama. Jadi dengan bisa disimpulkan, orang yang mendustakan agama itu adalah ya orang yang menghardik anak yatim, orang yang tidak menganjurkan memberi makan kepada miskin, juga orang al-musallin. Dan ketiga orang ini akan mendapat kecelakaan nanti. Fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang termasuk dalam kategori al-musallin. Perlu diketahui bahwa sikap manusia terhadap sholat itu terbagi tiga. Satu, ada yang disebut dengan al-mudi'unas sholat, orang yang suka meninggalkan sholat. Dijelaskan dalam surah Al-Maryam, wa khalafa mim ba'dihim khalfun ada'us sholat wattaba'us syahawat fasawfa yulqauna ghayya. Nanti akan datang orang-orang yang suka meninggalkan sholat dan mengikuti syahwat. Mereka itu akan mendapat kecelakaan nanti. Yang kedua adalah al-musallin yang diterangkan dalam surah Al-Maun ini. Apa al-musallin itu? Yaitu satu, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu mereka-mereka yang lalai dalam sholatnya. Diteliti misalkan dalam tafsir Ibnu Katsir, sahun di sini misalkan satu, sahuna an waqtihal masyru' fayuakhirunaha, yaitu mereka lalai dari waktu sholat yang sudah disyariatkan sehingga mereka suka mengakhir-akhir sholat. Yang kedua, masuk dalam kategori sahuna anil khusu fis sholat, mereka lalai itu dari kehusuan dalam melaksanakan sholat. Itulah yang tercover dalam an sholatihim sahun. Kemudian alladzina hum yura'un, ciri kedua dari al-musallin itu adalah mereka yang sholatnya riya. Dalam tafsir Qurtubi dijelaskan, riya itu apa? Tolabuma bil ibadah minad dunya. Tolabuma minad dunya bil ibadah, mencari porsi dunia dengan pelaksanaan ibadah. Itulah yang disebut dengan riya. Ketika di hadapan, ketika sholat di tengah-tengah publik, alias ketika sholat di hadapan orang banyak, mereka betul-betul melaksanakan sholat, bacaannya bagus,